Sebelum lanjut nonton video lainnya, please bantu kami untuk tetap menyiarkan dan menyampaikan informasi bermanfaat untuk Anda dengan cara subscribe official iNews channel. Dan jangan lupa klik tombol notifikasinya untuk Anda tidak terlewat informasi-informasi yang bermanfaat lainnya. Saya Abraham Silaban, terima kasih, sampai jumpa. Dan sudah bersama kami ya Dr. Adip Humaydi, beliau adalah Wakil Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia. Selamat siang Dr. Adip. Selamat siang, Mbak. Baik, Dok, Anda pasti tahu betul bagaimana perjuangan para tenaga medis di garda terdepan melawan virus corona ini. Ini diupdate jumlahnya ini yang meninggal 469, artinya sudah 10%, 45 orang sekitar tenaga medis yang juga menjadi korban akibat virus ini. Tanggapan Anda? Ya, jadi kalau data yang kami terima memang 23 dari teman sejawat kami, senior guru kami, kemudian teman dari dokter gigi ada 6 orang, kemudian sekitar 12 perawat. Tapi yang perlu juga kita sampaikan saat ini juga ada beberapa teman sejawat kami yang dia juga melakukan isolasi mandiri dan kemudian juga ada isolasi di rumah sakit, serta ada juga yang kemudian dinyatakan sebagai PDP. Dan ini memang mereka yang sedang menjalankan tugas melakukan perawatan baik itu di UGD ataupun di rumah sakit rujukan. Gitu. Dan ini tentunya memang menjadi PR bagi kita semua dan kami sudah mencoba untuk melakukan investigasi beberapa kasus yang kemudian terkena pada teman-teman sejawat kami. Karena kami melihat yang terkena saat ini memang lebih banyak pada teman-teman yang di frontliner yang masih melakukan pelayanan di UGD, terus kemudian di klinik, baik itu di klinik praktek mandiri ataupun di klinik swasta, di rumah sakit swasta. Dan ini tentunya menjadi perhatian besar bagi kami juga, karena saat ini kita di dalam pelayanan kesulitan untuk menyatakan bahwa apakah memang dia pasien itu COVID atau tidak. Satu sisi pasien tidak tahu karena kita tahu bahwa sekarang banyak kasus dengan OTG atau orang tanpa gejala. Sehingga pasien pun tidak tahu atau masyarakat pun tidak tahu bahwa dia sebenarnya sudah pernah kontak dan kemudian kemungkinan positif tapi tidak ada gejala. Gitu. Baik, jumlah korban tenaga medis ini tidak memungkinkan bahwa ini adalah juga faktor kurang memadainya APD, begitu. Apalagi APD ini sudah sesuai dengan undang-undang, ini merupakan hak perlindungan keamanan untuk para tenaga medis, begitu. Bagaimana IDI menyikapi ini, Pak Adip? Ya, jadi memang satu faktor itu adalah terkait dengan ketersediaan APD dan ini poin yang kami selalu sampaikan. Dan respon dari pemerintah saat ini memang ada, karena itu menjadi prioritas, apalagi seperti yang disampaikan oleh Pak Presiden dan juga Ketua Gugus Tugas untuk terkait dengan masalah APD ini. Tapi tentunya perlu kami sampaikan juga problemnya di lapangan adalah distribusi yang belum merata. Ada beberapa teman sejawat kami terutama yang di daerah dan di frontliner yang belum mendapatkan. Tapi kami juga mengapresiasi kepada masyarakat yang sangat antusias berbondong-bondong untuk membantu teman-teman kami di lapangan, dan itu sangat kami rasakan manfaat dari apa yang diberikan baik itu oleh masyarakat ataupun oleh perusahaan-perusahaan swasta membantu terkait dengan APD ini gitu. Baik, ya, ini lonjakan jumlah pasien juga rata-rata sampai 200 orang. Ini sampai kapan rumah sakit di Indonesia bisa menampung atau menghandle kasus corona ini? Ya, jadi memang kita harus segera untuk melakukan mapping kemampuan daripada fasilitas kesehatan di seluruh wilayah di negara Indonesia. Artinya tidak hanya di kota besar, karena kita lihat spreading atau penyebarannya sudah semakin meluas. Tidak ada satu provinsi pun yang tidak ada kasus, sehingga semuanya ada kasus dengan positif corona, dan tidak semua wilayah mempunyai kemampuan yang sama, seperti halnya di Jakarta atau di Jawa. Karena beberapa daerah kalau kita bicara dengan kondisi normal saja, di wilayah-wilayah apakah itu di Sulawesi, Kalimantan, Ambon, Maluku, Papua, Nusa Tenggara, yang memang dalam kondisi normal pun mereka mempunyai keterbatasan dari sisi fasilitas kesehatan dan SDM. Sehingga mau tidak mau mulai sekarang harus punya mapping kemampuan dari wilayah dan antisipasi, termasuk juga bagaimana kita mengklasifikasikan apakah isolasi mandiri kemudian dia atau isolasi mandiri dengan pengawasan puskesmas. Saya kira ini penting supaya kita bisa mengatur juga flow daripada pasien-pasien yang memang seharusnya dirawat
atau yang dia bisa dilakukan perawatan di rumah. Baik, Pak Adib, terima kasih terus berjuang untuk para tenaga medis dan terus jaga kesehatan, juga salam untuk para tenaga medis di sana.